Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sabahul khair ayyuhat talamid. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa belajar dengan baik, dan mudah-mudahan ilmu kita selalu diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum Pak Sofirin memberikan pembelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam atau SKI, kita tahu bahwa agama Islam ini yang mana asal usulnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita mendapatkan pengetahuan lewat sahabat dan tabi'in sampai para ulama anak-anakku sekalian. Oleh sebab itu, dengan penjelasan dari para ulama itulah nanti kita bisa mengerti mana-mana yang hak dan yang batil, dan juga kita bisa mengetahui sejarah tentang penyebaran agama Islam di Indonesia ini. Baiklah anak-anakku sekalian, agama Islam menjadi sedemikian populer, bahkan menjadi mayoritas di negara kita ini, tak lepas dari peran para wali, khususnya yaitu Wali Songo. Pada umumnya Wali Songo berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya yaitu adalah di Pulau Jawa Timur dan juga Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Kita bisa mengetahui tentang sejarah-sejarah ini lewat guru-guru kita. Lewat pembelajaran kali ini juga nanti kalian semua bisa mengetahui siapa yang menjadi penyebar agama Islam di Nusantara ini atau di negara Indonesia ini. Anak-anakku sekalian, contohnya adalah yang pertama di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini ada beberapa tempat yang menjadi dakwah-dakwah dari para wali Allah, yaitu waliullah, atau kita mengenal dengan sunan-sunan itu. Yang pertama anak-anakku sekalian di Jawa Timur misalnya, itu ada di Surabaya, ada di Gresik, ada di Lamongan dan juga Tuban. Kita tahu bahwa di Surabaya ada yaitu Sunan siapa kira-kira yo? Ya Pak, yaitu adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Yang di Gresik juga ada Sunan Gresik. Lamongan juga ada Sunan Bonang dan lain-lain. Baiklah anakku sekalian, mari kita pelajari satu persatu nanti. Yang kedua yaitu di pulau atau di Pulau Jawa Tengah, yaitu meliputi ada nanti di Demak dan Kudus dan juga Muria. Dan yang terakhir yaitu di Jawa Barat, yaitu di Cirebon. Anak-anakku sekalian, yang pertama kita mempelajari tentang waliullah, ada wali Allah yang ada di Pulau Jawa Timur. Anak-anakku sekalian, sebelum Pak Sofirin jelaskan tentang satu persatu tentang wali-wali Allah atau wakil-wakil Allah yang diutus di Pulau Jawa ini, kita mempelajari tentang apa makna dari wali itu. Anak-anakku sekalian, Wali Songo adalah terdiri dari dua kata, yaitu dari kata wali dan songo. Kalau orang Indonesia sanga, tapi kalau orang Jawa bacanya songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna yaitu kekasih Allah. Selain itu juga mempunyai makna utusan atau wakil. Makanya kita sering mendengarkan atau mengetahui ada wali murid, ada wali kelas. Nah,
Itu berasal dari kata wali yang bermakna adalah utusan atau wakil. Sedangkan dalam ajaran Islam dikenal kata waliullah, walinya Allah, artinya adalah utusan Allah, yang mana utusan itu khusus untuk menyebarkan agama Islam. Baiklah anak-anakku sekalian, di dalam Al-Quran juga Allah memberikan pengertian atau definisi bahwa wali itu adalah kata Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, kata Allah. Sungguh wali Allah itu adalah orang-orang yang diutus oleh Allah yang tidak pernah mempunyai hati ketakutan atau kekurangan. Jadi wali Allah itu yang sudah ditugaskan oleh Allah, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan untuk menyebarkan agama Islam, baik ketakutan secara fisik ataupun secara rezeki. Jadi para wali itu yakin bahwa semuanya itu sudah dijamin oleh Allah jikalau penyebaran agama Islam itu dilandasi dengan hati yang ikhlas. Jadi sampai semua bisa mencontoh atau mengambil pembelajaran dari wali-wali Allah ini. Jadi sampean semua jangan takut, karena semua ini sudah dijamin oleh Allah jikalau apa yang kita perbuat ini adalah benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Jadi anak-anak sekalian, secara definisi menurut Allah yaitu orang-orang yang tidak ada ketakutan di dalam semua aspek, dan juga mereka itu adalah mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang lebih. Jadi keimanan para wali Allah itu luar biasa, keyakinan karena Allah itu luar biasa. Jadi tidak ada ketakutan apapun, dan juga keyakinan kepada Allah bahwa mereka itu atau para wali itu sangat yakin bahwa apapun yang sudah diperbuat kalau lillahi ta'ala, kalau ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, fa insya Allah akan selalu membawa kebaikan, membawa kemanfaat, baik fitini atau di dalam agama dan juga di akhirat nanti. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya kita mempelajari yaitu tentang waliullah yang pertama, yaitu tentang wali atau Sunan Gresik. Sunan Gresik ini adalah termasuk wali Allah yang pertama, yang mana dari wali-wali atau wali-wali yang lain ini adalah asal usulnya dari Sunan Gresik yang kita kenal yaitu dengan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Anak-anakku sekalian, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim ini adalah asal usulnya adalah dari Samarkand. Samarkand itu negara yang ada di Uzbekistan sana, yang mana beliau mendapatkan tugas untuk berjuang, untuk mengamalkan ilmunya yaitu di negara kita. Dan beliau ini adalah salah satu dari keturunan Rasulullah, fa insya Allah beliau adalah keturunan yang ke-22 yaitu dari Ali bin Abi Thalib. Anak-anakku sekalian, dari sinilah cikal bakal wali-wali Allah yang ada di Jawa khususnya dan umumnya adalah di negara kita, di Nusantara ini. Anak-anakku sekalian, beliau diutus untuk memberikan pembelajaran, untuk berjuang, untuk mengamalkan ilmunya di negara kita ini,
yaitu awal mulanya beliau ini sebagai saudagar, yaitu sebagai pedagang. Beliau sebagai pedagang yang baik, yaitu jujur, tidak pernah menipu orang, juga akhlaknya juga mulia, dengan orang baik dan tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Sehingga beliau saat itu menjadi pedagang yang jujur dan baik. Dari situlah banyak sekali pengikut-pengikut yang mempunyai pemikiran bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim ini adalah orang yang baik. Lalu orang-orang masyarakat Indonesia pada zaman itu yaitu percaya bahwa apa yang dibawa, risalah apa yang dibawa oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim ini adalah agama yang bagus, agama yang baik, dan fa insya Allah ini adalah keyakinan akidah yang nanti akan bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim ini ketepatan beliau adalah bertempat di Gresik, sehingga beliau dijuluki dengan Sunan Gresik. Beliau berjuang sampai wafat di kota Gresik, sehingga beliau dimakamkan di Gresik, tepatnya di Gapura Wetan. Sampean semua atau kalian semua jika berwisata religi, biasanya kalian semua berziarah kepada beliau, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Itu adalah sejarah singkat tentang Sunan Gresik atau Maulana Ibrahim. Yang kedua, anak-anakku sekalian, yang kita pelajari yaitu tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel ini adalah nama aslinya yaitu Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah, yang kita sebut atau kita kenal dengan Raden Rahmat. Beliau ini termasuk waliullah yang luar biasa, karena dari beliaulah anak cucu beliau ini termasuk juga wali-wali Allah di tempat-tempat yang lain. Oleh sebab itu Raden Rahmat ini dijadikan sebagai mbahnya kiai atau kakek-kakeknya para wali, karena dari beliaulah wali-wali yang lain ini dilahirkan. Anak-anakku sekalian, Sunan Ampel ini berjuang tepatnya di Surabaya dan Ampel, sehingga beliau wafat pun di Ampel, sehingga beliau dimakamkan di Ampel. Sampai sekarang setiap hari bahkan banyak sekali orang-orang yang berziarah ke makam Sunan Ampel. Kalian semua insya Allah sudah pernah berziarah ke Sunan Ampel. Baiklah anak-anakku sekalian, itu adalah ringkasan cerita dari para wali-wali Allah. Sementara Pak Sofirin menjelaskan, menceritakan tentang dua wali. Insya Allah di pertemuan yang akan datang Pak Sofirin akan menjelaskan, menceritakan tentang wali-wali Allah yang ada di negara ini lebih jelas lagi dan juga lebih banyak lagi. Anak-anakku sekalian, sebagai tugas kalian di rumah, Pak Sofirin minta tolong sampean kerjakan. Yang pertama yaitu apa pengertian wali menurut Al-Quran yang sudah Pak Sofirin jelaskan tadi. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan wali songo, wali dan songo, tadi sudah Pak Sofirin jelaskan. Dan yang terakhir yaitu sebutkan wali-wali Allah yang ada di Pulau Jawa, yang sudah saya jelaskan atau Pak Sofirin jelaskan di depan tadi, yaitu yang ada di Jawa Timur, yang ada di Jawa Tengah, dan juga yang ada di Jawa Barat. Anak sekalian, yang terakhir pesan Pak Sofirin
Jaga kesehatan kalian semua di rumah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa membawa barokah dan manfaat. Ingat anak-anakku sekalian, belajar sejarah kebudayaan Islam dengan Pak Sofirin, sejarah Islam terasa lebih mudah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.